Selamat malam, nama saya Kizia Utabarat dari kelas 92. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi kesehatan yang berjudul Pakaian dan Karakter. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lagi lebih jauh tentang fashion Kristiani. Yang pertama dimulai dari outfit, dan dimulai juga dari wanita. Di zaman sekarang ini, pakaian wanita sudah banyak yang unik-unik, dimulai dari tank top, dari crop top, terus habis itu ada short satin dress, terus ada hot pants, dan segalanya. Kita bisa melihat bahwa perkembangan zaman ini juga bisa membawa perubahan-perubahan kecil seperti ke pakaian dan karakter kita. Apa saja sih contoh pakaian-pakaian yang sebenarnya di luar dari jangkauan yang sudah ditetapkan Tuhan? Di sini tuh ada tank top, ada baju crop, terus ada pants, habis itu ada dress tapi yang terlalu minim, itu adalah pakaian yang sebenarnya dilarang dari ketetapan Tuhan. Kenapa ya kita nggak boleh menggunakan pakaian yang minim seperti itu, apalagi dalam wanita? Karena dikatakan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16 bahwa kita dinyatakan sebagai pengikut Kristus itu diibaratkan menjadi garam dan terang dunia. Atau bisa dikatakan juga menjadi orang yang mempertahankan ajaran Kristus yang mulia, yang kasih, terus serta membawa damai, menjadi pusat sukacita, bisa menjadi pembawa ketenangan dan kebahagiaan. Kita juga harus sopan dalam berperilaku, serta berbahasa, berbudaya, dan kita harus tulus dalam melakukan segala hal. Juga kita harus bisa menata perilaku kita. Lalu apa sih hubungannya dengan pakaian? Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong dan memperlihatkan atau mengekspos dirinya sendiri. Di sini Tuhan suka dengan orang yang sederhana, orang yang rapi, dan tidak berantakan. Sebagai contoh, kita pergi ke suatu tempat menggunakan baju crop atau satin dress, tapi itu yang terlalu minim banget. Terus habis itu kita pasti otomatis menjadi pusat perhatian kan. Di pusat perhatian itu kita pasti bisa mendapatkan tanggapan atau hal negatif ataupun bisa juga positif. Tapi karena baju kita yang minim, pasti banyak juga orang yang beranggapan negatif kepada kita. Sebagai contoh, aku sendiri pernah pakai dress-dress yang kayak gitu, tapi tidak terlalu terbuka, tapi pernah kayak pakai dress yang agak minim, itu diomongin gitu. Jadi kayak, apaan sih kamu gitu. Sebenarnya aku sendiri tuh nggak dipermasalahin gitu sama orang tua, tapi karena mungkin orang-orang melihatnya kalau misalkan udah minim, pakaiannya udah terlalu terbuka, pasti anaknya tuh nggak bagus, anaknya nakal dan segala macam. Padahal sebenarnya tuh di sisi lain kita anaknya ramah, kita anaknya baik, kita nggak pernah pilih kasih sama teman-teman yang lain gitu. Tapi karena kita udah pakai pakaian kayak gitu, pasti dicap sama orang lain pun juga buruk. Dan otomatis juga Tuhan pasti sangat sedih melihat anaknya diperlakukan seperti kayak gitu. Dan Tuhan tidak suka orang yang terlalu mengekspos badannya sendiri. Lantas apa sih pakaian yang cocok untuk kita gunakan sebagai kaum wanita Kristen? Di sini kita bisa menggunakan pakaian formal seperti dress yang panjang, terus kita juga bisa pakai cardigan, tapi yang cardigannya tuh jangan yang crop gitu. Terus kita bisa pakai sweater, tapi jangan sweater yang crop, jangan yang terlalu mengekspos diri, jangan yang terlalu ketat. Tuhan mau kita tuh memakai pakaian yang tertutup, rapi, dan sopan. Diambil dari 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10, tertulis bahwa demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Lanjut ke outfit laki-laki. Laki-laki juga sekarang pakaiannya udah aneh-aneh. Ada yang pakai pakaian kaos, tapi kaosnya terlalu ketat. Ada juga yang memakai kemeja, tapi terlalu ketat juga, dan kancingnya ada yang dibuka tingkat 1 atau tingkat 2. Terus ada juga yang pakai jas tapi tidak rapi. Dan Tuhan tidak suka dengan pakaian laki-laki yang seperti itu. Apa sih contoh pakaian yang sebenarnya dilarang dalam ketetapan Tuhan? Contohnya jas tapi terlalu dibuka. Terus kemeja tapi terlalu mengekspos dadanya. Serta kaos-kaos lainnya yang terlalu ketat sehingga mengekspos postur tubuhnya sendiri. Terus kenapa sih laki-laki itu tetap ada batasan dalam berpakaian? Dikatakan kita itu tidak boleh menggunakan pakaian yang mengundang tanggapan negatif ataupun hal negatif. Di sini tuh kan tanggapan dan juga hal negatif adalah hal yang berbeda. Kalau tanggapan negatif itu tentang cara berpikir orang lain, dan kalau hal negatif itu cara
orang lain memperlakukan kita. Bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga dapat dijadikan bahan pelecehan. Apalagi zaman sekarang banyak juga orang yang suka sesama jenis. Jadi laki-laki juga pasti gampang banget buat dilecehin, baik dalam internet ataupun secara langsung. Lantas apa sih pakaian yang Tuhan kehendaki buat laki-laki? Di sini kita bisa pakai sweater atau coat gitu, tapi yang sopan. Terus juga kita bisa pakai kaos, tapi kaosnya jangan yang terlalu ketat, jangan terlalu mengekspos tubuh kita sendiri. Terus di sini juga ada jas, tapi kita harus menggunakannya dengan rapi. Diambil dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan juga teratur. Lanjut ke bagaimana sudut pandang orang lain terhadap cara berpakaian. Menurut penelitian dari Nature Human Behavior, perilaku menilai orang lain lewat pakaian mereka sudah terjadi menurut naluri alamiah hampir sebagian orang. Oleh karena itu, pasti banyak orang yang menilai diri kita itu dari cara berpakaian kita, karena menurut mereka apa yang kita gunakan mencerminkan perilaku kita. Tapi mungkin di sisi lain ada yang sebagiannya nggak kayak gitu. Tapi karena menurut Nature Human Behavior, rata-rata manusia berperilaku seperti itu. Hubungan orang muda Kristen dengan mode fashion up to date atau out of date sesuai fungsi. Kita harus beroutfit dengan sesuai waktu dan juga tempat, serta sesuai fungsinya. Apabila kita berada di acara kedukaan, terus kita pakai pakaian yang ketat, terutama wanita, pasti kita akan dianggap sebagai wanita yang tidak baik. Di sini tuh apabila kita juga membeli baju atau celana dengan harga mahal, namun kualitas rendah hanya demi gengsi, itu juga nggak boleh, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang kategori pemborosan. Karena kalau misalkan kita membeli baju yang bermerek tapi sebenarnya kualitasnya tuh di bawah dengan baju-baju yang mereknya tuh biasa-biasa aja gitu, tapi kita mau karena itu tuh mereknya bagus terus mahal, jadi kita menggedekan gengsi kita nggak mau membeli pakaian-pakaian yang murah. Itu sebenarnya harus dihindarkan karena masuk dalam kategori pemborosan. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, apalagi boros dan tinggi hati. Kita masuk ke dalam kesehatan dan juga kebersihan dalam pakaian. Pakaian kita pun haruslah bersih. Kurang bersih dalam soal pakaian adalah tidak sehat. Kalau misalkan pakaian kita kotor, terus kita jalan-jalan, pasti orang sekitar juga pasti ngelihatnya risih kan. Apalagi kita yang pakai juga pasti risih, karena kalau misalkan pakaian kita kotor, udah pasti nggak sehat pakaiannya. Jadi kalau misalkan kita mau berpakaian, mau mengenakan pakaian, sudah dipastikan pakaian tersebut rapi, bersih, dan juga sederhana. Sebagai generasi muda Kristiani, kita harus menjadi pengikut Kristus yang mencerminkan sifat Allah. Sifat Allah itu sederhana juga sopan. Jadi kita bisa mengenakan pakaian dengan sopan dan sederhana, rapi, dan bersih, sebagaimana dengan ketetapan yang telah dibuat Tuhan. Apa sih ayat yang dapat membangun kita? Tertulis dalam Ulangan 22 ayatnya yang kelima, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Di sini ada amanat kepada remaja Kristen. Janganlah kita mudah tergoda akan hal atau kesenangan dunia, tapi berdoalah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, agar hidupmu rapi dan teratur sebagaimana Allah Bapa kita. Tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Thank you and God bless us.